Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lili Rahmawati. Di sini kita akan membahas materi yang sama dengan video yang sebelumnya, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja. Pertama kita ke uji signifikansinya. Nah, di sini terdapat data pretest dan posttest. Sebelumnya, karena data pretest ini diharuskan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka kita urutkan dulu. Kemudian pilih menu data A sampai Z, kemudian pilih continue with the current, kemudian sort. Nah, data sudah terurut. Kemudian data pretest ini kita copy ke uji KS data X di sini. Nah, kemudian untuk fkum kita buat di sini 1 hingga 20. 1, ini 2, kita tarik. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan data pretest dan ini untuk rata-rata. Kita memakai sama dengan average. Kemudian kita sorot datanya. Nah, kita sorot datanya. Kemudian enter. Untuk standar deviasinya sama dengan stdef. Kemudian kita sorot data. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk fs kita gunakan rumus sama dengan nilai fkum yang pertama, kemudian kita bagi dengan nilai yang data yang terakhir, kemudian kita beri simbol dolar di sini, kemudian enter. Kemudian kita sorot datanya ke bawah. Nah, untuk ZI kita gunakan data sama dengan data pretest yang pertama, kemudian ini kita kasih dalam kurung, kemudian dikurang dengan rata-rata dari pretest, kemudian ini kita simbol dolar, kemudian tutup kurung, bagi dengan standar deviasi. Dengan standar deviasi ini jangan lupa kita kasih simbol dolarnya, kemudian enter. Kemudian kita sorot datanya ke bawah. Nah, untuk FT kita gunakan sama dengan rumus norms dis, kemudian kita gunakan data dari ZI yang pertama, kemudian tutup kurung, enter. Nah, kita sorot datanya ke bawah. Untuk mencari fs kurang ft kita gunakan rumus sama dengan absolute dalam kurung nilai fs dikurang dengan ft, dan enter. Kita sorot datanya. Kemudian untuk dihitung kita gunakan rumus sama dengan maksimal, kemudian kita sorot datanya, kemudian enter, hasilnya 0,100. Kemudian untuk tabel kita menggunakan data uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena data kita yang di sini ada 20, maka kita akan membebaskan 1. Maka yang kita cari di sini data
ke 19, kemudian kita memakai alfa 0,05, maka di sini 0,301 kita tulis di situ 0,301. Maka dapat kita tarik kesimpulan nilai D ini ya, yaitu 0,1442 itu lebih kecil dari nilai K tabelnya, yaitu 0,301. Kemudian kita beralih ke uji signifikansinya. Nah, di sini YX ada YX atau Y dikurang X atau sama dengan D. Kita gunakan rumus sama dengan nilai post test ini kita kurang dengan nilai pretestnya, kemudian enter, kemudian kita sorot ke bawah. Kemudian untuk nilai XD ini D dikurang MD, kita gunakan rumus sama dengan nilai Y dari Y kurang X tadi, kemudian kita kurang dengan nilai MD nya. Berarti kita jumlahkan dulu yang ini, kita ulang, sama dengan average, kemudian kita tarik datanya, enter. Nah, di sini baru kita masukkan sama dengan nilai D dikurang dengan jumlah rata-ratanya. Jangan lupa kita simbol dolar, kemudian enter. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, ini kemudian untuk XD pangkat 2 sama dengan data dari XD ini, kemudian kita pangkatkan 2, kemudian enter, kita sorot datanya ke bawah. Nah, untuk menjumlahkan ini kita memakai sama dengan sum, kita sorot data, kemudian enter, hasilnya 0. Kemudian ini kita tarik ke samping. Nah, kemudian untuk T hitung kita gunakan rumus sama dengan nilai MD, rata-rata dari MD, kemudian kita bagi dengan akar kita simbolkan dengan SQRT, kemudian sigma X 2D berarti ini, berarti jumlah dari sigma, kemudian kita bagi dengan N jumlah data berarti 20, kemudian ini dikali dengan jumlah data dikurang 1, kurang 3 kali, kemudian enter. Nah, untuk T tabel kita akan menggunakan data dari distribusi T. Nah, kita akan membebaskan 1, maka data yang kita ambil adalah data yang ke-19 terletak pada ini, pada 0,05, yaitu 2,0. Ini kita copy. Nah, datanya ini yaitu 2,9302. Kemudian kita beralih ke SPSS nya. Pertama kita ke variable view, kemudian di sini kita tulis pretest,
Kemudian ini kita pilih 2, ini 0, kemudian oke. Nah, untuk measure-nya ini kita pakai scale. Kemudian untuk post test-nya ini sama. Kemudian pilih scale. Kemudian kita ke data view. Nah, untuk data pretest kita ke data pretest. Kita kopikan ke SPSS. Kemudian kita pilih analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih one sample KS. Nah, untuk data pretest kita masukkan ke test variable listnya, kemudian kita okekan. Nah, di sini ada nilai positifnya yaitu 100. Nah, kita bandingkan. Kita bandingkan di sini. Nilai positifnya itu 100 di sini sama dengan kita cari di Excel. Kemudian untuk mean itu 63 dan standar deviasinya 13,381. Nah, di sini nilainya sama. Kemudian kita kan ada nilai post test juga, maka kita masukkan di sini. Kita copy. Kita masuk di sini. Nah, kemudian data analyze sama seperti tadi caranya. Nilai post test yang kita masukkan ini di sini. Kemudian oke. Nah, di sini sudah terdapat 2 inputan. Kita lihat di sini positifnya 0,89 mean dan standar deviasinya. Nah, karena kedua data tadi sudah berdistribusi normal, maka kita dapat mencari nilai t-testnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan kita mencoba mencari data analyze-nya menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama kita pilih menu data, kemudian di sini ada data analyze, ada data analisis. Kemudian kita pilih t-test by rate, kemudian kita oke. Nah, untuk variabel 1 kita sorot data X, kemudian untuk variabel kedua kita sorot data Y, kemudian worksheetnya kita kasih nama signifikansi, kemudian kita okekan. Kemudian ini kita copy, kita samakan datanya ke sini. Apakah hasilnya sama? Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya ini sama dengan yang kita dapatkan di ini. Di tabelnya sama dengan yang hasilnya sama dengan pencarian kita di data Excel. Nah, untuk ini juga sama. Di sini bernilai negatif dan di sini bernilai positif. Kemudian kita beralih ke SPSS lagi.
kita pergi ke analyze, kemudian kita pergi ke compare means, kemudian di sini ada pirate sample t-test. Nah, untuk variabel 1 kita masukkan pretest dan variabel 2 nya post-test. Kita klik option, presentasinya adalah 95, continue, kemudian kita okekan. Nah, di sini sudah terdapat data t-testnya, hasil t-testnya. Ini saya kopikan. Kita kopikan di sini. Nah, untuk T itu 1,133 dan standar deviasinya 19. Nah, di sini sudah nampak pada T ini min 1,133. Nah, di sini bernilai positif 1,13257 dibulatkan jadi 1,133. Untuk signifikansinya yaitu 0,271. Maka dapat kita simpulkan bahwa hasil perbandingan pasangan nilai pretest dan post-test tadi itu mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan data pretest dan post-test itu terdapat perbedaan, atau dalam Microsoft dalam Excelnya, dalam bahasa Excelnya, tolak H0 kemudian terima H1. Sekian pembahasan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.